Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ikhwatal muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Padahal negara-negara barat yang sekarang banyak diidolakan, negara-negara barat yang sangat diagungkan, negara barat yang sangat dihormati, padahal mereka sama sekali tidak mau mengakui awalnya akan kemerdekaan negara Indonesia. Sungguh ironi kalau kita perhatikan sekarang ini, ketika berkecamuk perang, ada saja yang membela, ada saja yang memberikan alibi-alibi, katanya mempertahankan diri akan rongrongan atau serangan dan lain sebagainya. Sungguh ini tidak berkemanusiaan. Diibaratkan kalau misalkan kita punya rumah sudah tinggal sekian lama, bahkan mungkin kita sudah mendapatkan dari warisan dari orang tua sudah tinggal 50 tahun sebelumnya, kita akhirnya tinggal di situ 30 tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada orang mengakui, berkata, sekarang hendaknya engkau keluar dari rumah ini. Kenapa? Ini rumah saya. Dari mana? Mana buktinya? Karena tertulis dalam kitab suci saya. Tentunya kita tidak akan menerima akan hal tersebut. Tapi ketika dia berusaha dan memaksa mengusir, akhirnya kita sampai dikeluarkan dengan paksa. Lalu akhirnya kita berjuang untuk mendapatkannya dengan berbagai cara, baik dengan melempar batu karena senjata tidak punya, dan dia menggunakan senjata yang besar dan lengkap. Maka ketika kita akhirnya melakukan itu, kita dituduh mengambil hak orang atau mengganggu ketentraman hidup seseorang, dan ketika dia melawan, hanya dikatakan dia membela diri. Sungguh ini merupakan perkara yang sama sekali tidak bisa dibenarkan secara akal, tidak bisa diakui. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Tapi ada saja yang mengatakan demikian. Katanya Israel atau Yahudi berhak melakukan itu dan dia membela diri. Padahal sekian lama dia sudah dirampas. Tidak ada tertulis negara Israel di daerah Palestina, di daerah Timur Tengah. Tidak ada tertulis. Bahkan ditemukan dalam kitab Taurat yang tertulis pada tahun 1904 itu disebutkan bahwa terletak negara Palestina. Tidak ada sekecil pun titik yang disebutkan di situ bagian dari negara Israel, bagian negara-negara Yahudi atau Zionis. Tidak ada. Dari mana bisa mereka mengklaim kata itu adalah bagian daripada negara dari nenek moyang mereka yang tertulis dalam kitab suci mereka? Taurat saja tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah Palestina. Palestina dan Palestina sekali lagi tidak ada negara, walaupun mungkin disebutkan bagian kecil, tidak ada. Baru setelah itu akhirnya mereka berusaha untuk merubah kitab Taurat. Disebutkan pada tahun 1909 atau 1913, maka mulai tertulis ada kalimat Israel. Lalu sekarang siapa yang sebenarnya melakukan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang ilegal, kecuali mereka yang sudah merampas,
Bahkan sedikit demi sedikit akhirnya tertinggallah Gaza dan tepi barat untuk negara Palestina, yang semua itu hakikatnya adalah penjajahan. Yang kita pun dalam negara kita di pembukaan negara Undang-Undang Negara Indonesia 1945 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia tidak bisa diakui karena tidak berlandaskan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kalau demikian kira-kira apa yang kita lakukan? Tentunya ini merupakan ujian bagi kita semua. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 mencerminkan tentang orang beriman, begitulah cirinya. Kalau setelah itu ayat 6 sampai 7 tentang orang-orang kafir, setelah itu tentang orang-orang munafik, yang banyak disebutkan sifat-sifat orang munafik. Dan begitulah juga hakikatnya saat ini kita berada. Kita sedang diuji, apakah kita memiliki sifat yang pertama dalam ayat surat Al-Baqarah, alladzina amanu, orang-orang beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Hakikatnya hal yang gaib memang ada banyak terkait dengan sifat Allah, kehendak Allah, janji-janji Allah di kemudian hari, yang mana ketika kita membela Masjidil Aqsa itu bagian daripada janji dari Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan diberikan. Hakikatnya Al-Aqsa atau Palestina pasti akan menang. Kaum muslimin pasti akan menang. Namun sekarang apakah kita termasuk yang membela? Kita percaya bahwa itu akan terjadi. Namun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita termasuk yang membela Masjidil Aqsa atau tidak. Minta kita dapatkan dengan adanya Masjidil Aqsa yang diserang, Palestina yang direbut ini, ada orang yang akhirnya menjadi kafir, orang yang percaya dengan negara Yahudi bahwa dia memang berhak untuk mendapatkannya, dia membela mati-matian. Namun saya juga ada yang akhirnya memiliki sifat kemunafikan, dia memiliki standar ganda, dia mengatakan bahwa Palestina memang ada, tapi yang lebih berhak adalah orang Yahudi. Begitulah yang akhirnya kita bisa melihat saat ini kita berada dalam posisi ujian kita. Apakah kita termasuk yang akan diberikan oleh Allah kebaikan? Wa idza aradallahu bi syai'in aw bi khairin ista'malahu. Apakah ketika itu Allah memberikan kebaikan kepada kita, akhirnya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berbuat, melaksanakan bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini, baik untuk diri kita atau juga untuk kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak peran kita adalah bagaimana menjaga kesucian Masjidil Aqsa dengan berbagai cara kita. Kalau kita sebagai ada mungkin yang pejabat, maka gunakanlah dengan jabatannya. Kalau punya kedudukan, gunakan dengan kedudukannya. Kalau punya harta, gunakan dengan hartanya. Kalau kita sebagai penulis, gunakan dengan tulisan-tulisan kita. Atau mungkin kalau kita seorang biasa, mari kita gunakan dengan apa yang kita mampu. Apakah dengan mendoakan, minimal mengaminkan doa para ulama, minimal mengaminkan orang-orang yang berdoa agar Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di Palestina dan perjuangan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya kita paham bahwa kita ini sebagai manusia diberikan oleh Allah kehormatan dalam penciptaan. Namun kadangkala ada manusia yang akhirnya dia meninggalkan atau tidak mau menghargai apa yang Allah berikan dari sisi kemanusiaannya. Lalu akhirnya dia tidak mau melihat, tidak memiliki kepedulian terhadap pengorbanan atau juga apa yang terjadi di dalam peristiwa yang ada di Palestina atau di tempat-tempat lain. Sungguhlah Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, tapi manusia akhirnya terperosok menjadi orang yang paling hina. Bahkan dalam ayat dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ibarat seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Kemanusiaan mereka tidak mereka gunakan. Alibi-alibi yang mereka gunakan tidaklah seperti orang yang berakal.
Ada orang yang tertindas, ada orang yang tersiksa, ada orang yang betul-betul mengalami penderitaan tapi tidak ada kepedulian sama sekali. Makanya ada yang mengatakan tidak perlu Anda sebagai muslim ketika membela orang yang tertindas, cukuplah sebagai manusia. Jagalah kepribadian Anda yang telah diberikan oleh Allah sebagai manusia, kalau bukanlah dia seorang muslim. Tapi kita sebagai seorang muslim tentunya kita ingin agar naik dan naik sebagai orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita hendaknya membela dengan keimanan dan ketakwaan kita, dengan perjuangan-perjuangan bahwa Palestina harus dimerdekakan, Palestina harus dijaga kesuciannya, dan Palestina harus mendapatkan tempatnya sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawati wa hadikal hakim aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin murabitin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana muslimin mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ya rabbana sabit qulubal muqaddasa amamal udwan bil laili wan nahar. Allahumma ya Allah nashhaduka ya rabbal alamin inna a'yunana tafidu minad dam'i hazana wa laysa biyadina hilatan walau istata'na la rabatna ma'ahum wa qatalna bihijaratihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalah.